Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai Dari Nol. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021. Sebelum kita lanjut tentang apa saja pokok-pokok kebijakan tersebut, maka sebaiknya kita saksikan dulu penjelasan atau pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat raker dengan Komisi 10 DPR RI berikut ini. Topik saya terakhir adalah kebijakan alokasi BOS tahun anggaran 2021. Ya. Jadi kabar gembiranya nih kita akan kedepannya merubah cara biaya menghitung biaya satuan BOS. Kita akan mendasarkan ini juga bukan hanya dari angka siswa, tapi dua variabel. Satuan BOS-nya itu akan mengkonsiderasi indeks kemahalan konstruksi IKK dari Badan Pusat Statistik dan indeks besaran peserta didik IPD, yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah. Kenapa kita gunakan dua angka ini? Kita gunakan angka indeks kemahalan konstruksi karena itu adalah suatu proksi untuk menentukan area ini sulit dicapai apa tidak. Jadi harga prasarana, harga mengirim barang kepada daerah-daerah yang paling tertinggal, itu IKK-nya, indeks kemahalan konstruksinya itu jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah yang punya akses misalnya di Pulau Jawa, yang punya akses dekat urban dan lain-lain. Dan indeks besaran peserta didik adalah indeks berapa besaran total jumlah peserta didik per sekolah di daerah tersebut. Kabar gembiranya adalah tidak akan ada sekolah yang bosnya diturunkan. Itu kabar gembira. Sekali lagi saya ulang, tidak akan ada sekolah tahun depan yang bosnya turun. Tetapi banyak sekali sekolah-sekolah kecil dan sekolah di daerah tertinggal akan meningkat bosnya tahun depan. Ada 9 pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021. Yang pertama yaitu tujuan BOS itu sendiri, kemudian yang kedua syarat dan kriteria penerima BOS, selanjutnya yaitu penetapan sekolah penerima dana BOS, keempat satuan biaya dana BOS, yang kelima yaitu penggunaan dana BOS itu sendiri, selanjutnya ada pelaporan, yang ketujuh yaitu pengembalian dana, 8 tentang sisa dana, dan yang terakhir yaitu tentang sanksi terhadap penggunaan anggaran dana BOS. Kebijakan yang pertama tentang tujuan BOS. Ini tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Tujuan yang pertama yaitu membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan garing atau sumber lainnya. Tujuan kedua yaitu untuk mendukung pemerataan akses layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya kebijakan yang kedua yaitu syarat dan kriteria penerima anggaran dana BOS. Di sini ada beberapa perubahan yang terjadi jika kita bandingkan dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Yang pertama, mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun itu tidak mengalami perubahan. Yang kedua, memiliki NPSN yang terdata pada dapodik juga tidak mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik. Pada rancangan Juknis BOS 2021 itu mengalami perubahan, yaitu harus memiliki izin menyelenggarakan pendidikan. Ya, jadi perbedaannya
Pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020 hanya memiliki izin operasional, sedangkan pada rancangan Permendikbud atau Juknisbos tahun 2021 harus memiliki izin menyelenggarakan pendidikan dan harus terdata pada Dapodik. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Pada rancangan Permendikbud tahun 2021 mengalami perubahan, yaitu memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir saat cut-off berjalan. Kemudian di sini diberikan catatan. Yang pertama yaitu dikecualikan bagi sekolah yang terintegrasi atau SATAP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB atau sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah yang lainnya. Kemudian yang kedua, apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik. Jadi persyaratan ini dikecualikan bagi sekolah yang terintegrasi atau SATAP, SDLB, SMPLB, dan sebagainya. Selanjutnya persyaratan kelima yaitu bukan satuan pendidikan kerjasama. Ini tidak ada perubahan. Pokok kebijakan selanjutnya yaitu penetapan sekolah penerima. Pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020, penetapan sekolah penerima dana BOS reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Sedangkan untuk rencana Juknis BOS tahun 2021 itu mengalami perubahan, yaitu penetapan sekolah penerima dana BOS reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Jadi ada penambahan kalimat yaitu setiap tahun pelajaran. Ini digunakan untuk memperjelas Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Karena bisa saja ada yang salah artikan penjelasan dari Permendikbud nomor 19 tahun 2020, maka pada rancangan Juknisbos tahun 2021 itu ditambah kalimat setiap tahun pelajaran. Kebijakan selanjutnya yaitu satuan biaya anggaran dana BOS. Pada Permendikbud dana BOS sebelumnya, satuan biaya BOS reguler yaitu 900.000 per siswa untuk SD per tahun. Sedangkan untuk SMP yaitu 1.100.000 per siswa per tahun. Untuk SMA yaitu sebesar 1.500.000 per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMK yaitu 1.600.000 per siswa per tahun. Sedangkan untuk SLB sebesar 2 juta per siswa per tahun. Dan untuk rancangan Juknisbos tahun 2021, satuan biaya BOS tahun 2021 itu ditetapkan oleh Menteri. Jadi maksudnya adalah ditetapkan melalui keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat menyebut dan dihitung berdasarkan 2 indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik. Jika pada tahun sebelumnya hanya didasarkan pada indeks peserta didik, maka tahun 2021 ada 2 indikator yang digunakan untuk menetapkan satuan biaya BOS tahun 2021, yaitu indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik, dan ditetapkan melalui keputusan Menteri. Rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021. Jenjang SD paling rendah 900.000 sampai dengan yang paling tinggi 1.960.000.
Kemudian di sini digambarkan per kabupaten atau kota ada 137 kabupaten atau kota satuannya tetap seperti tahun sebelumnya, dan ada 377 sekolah SD yang satuan biayanya naik. Selanjutnya SMP paling rendah 1.100.000, kemudian paling tinggi yaitu 2.480.000. Sasarannya 133 kabupaten atau kota yang satuan biayanya tetap, dan sebesar 381 kabupaten atau kota satuan biayanya akan naik dengan rentang antara 1.100.000 sampai 2.480.000. Selanjutnya untuk SMA rentangnya yaitu 1.500.000 sampai dengan 3.470.000. Sasarannya ada 128 kabupaten atau kota satuan biayanya tetap, dan sebesar 386 kabupaten atau kota satuan biayanya akan naik. Selanjutnya untuk SMK rentang satuan biayanya yaitu 1.600.000 sampai 3.720.000. Sasarannya sebesar 127 kabupaten atau kota satuan biayanya tetap, sedangkan 387 kabupaten atau kota satuan biayanya akan naik. Selanjutnya untuk SLB rentang satuan biayanya 3.500.000 sampai dengan 7.940.000. Sasarannya ada 124 kabupaten atau kota yang satuan biayanya tetap, dan 390 kabupaten atau kota satuan biayanya akan naik. Pada tabel ini dijelaskan contoh kabupaten atau kota yang akan menerima dana BOS tetap sampai menerima dana BOS maksimal. Misalnya SD tetap sebanyak 137 kabupaten atau kota, contohnya Kabupaten Aceh, Tamiang, Kabupaten Banjarnegara, dan seterusnya. Selanjutnya di atas 900.000 sampai 1 juta ada 240 kabupaten atau kota, contohnya yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Grobogan, sampai Kota Banjarbaru. Ini contoh kabupaten atau kota yang menerima dana BOS sebesar atau di atas 900.000 sampai 1 juta. Sedangkan yang dapat 1 juta sampai dengan 1,5 juta ada 117 kabupaten atau kota, diantaranya atau contohnya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kota Ambon. Selanjutnya yang akan mendapat di atas 1,5 juta sampai dengan 1,9 juta per siswa yaitu 19 kota atau kabupaten, diantaranya atau contohnya Kabupaten Bopen Digol, Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian yang mendapat dana BOS maksimal cuma satu kabupaten yaitu Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya untuk SMP di sini juga diberikan kabupaten atau kota contoh yang mendapat UC tetap atau dana BOS tetap yaitu 133 kabupaten atau kota, diantaranya Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Belu, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Kota Baru. Sedangkan yang mendapat di atas 1,5 juta sampai 2 juta ada 28 kabupaten atau kota, contohnya Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang mendapat dana maksimal yaitu cuma satu kabupaten atau kota yaitu Kabupaten Intan Jaya. Demikian pun dengan SMP, di sini juga digambarkan yang mendapat dana BOS tetap sekitar 128 kabupaten atau kota, di antaranya atau contohnya Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Belu, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Kota Baru. Sedangkan yang mendapat 2 juta sampai 3 juta ada 334 kabupaten atau kota, di antaranya atau contohnya Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Kota Waringin Barat, Kabupaten Lombok Barat. Dan yang mendapat dana maksimal yaitu satu kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya untuk jenjang SMK yang mendapat dana BOS tetap 127 kabupaten atau kota, contohnya Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Belu, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Kota Baru. Yang mendapat 2 juta sampai 2,5 juta ada 43 kabupaten kota, contohnya Kabupaten Alor, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Badung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang mendapat dana BOS maksimal hanya satu kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Sedangkan untuk SLB-nya di sini juga digambarkan dana BOS tetap yaitu 124 kabupaten atau kota. Contohnya sama Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Belu, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Kota Baru. Sedangkan yang mendapat 4,5 juta sampai 6 juta ada 37 kabupaten atau kota, contohnya Kabupaten Teluk, Wondama, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang mendapat dana maksimal hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Jadi pada contoh kabupaten atau kota yang digambarkan pada rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021, maka kita bisa memprediksi kabupaten atau kota kita masing-masing apakah berada pada rentang dana BOS tetap ataukah pada rentang dana BOS di atas 1,6 juta sampai 2 juta, ataukah mendapat dana BOS di atas 2,5 juta sampai 3,7 juta. Selanjutnya mekanisme penyaluran ini tidak mengalami perubahan dengan Permendikbud BOS tahun sebelumnya. Dari Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan tetap dalam 3 kali tahapan. Kemudian dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah. Kebijakan pokok berikutnya yaitu tentang komponen penggunaan dana BOS reguler. Di sini tidak ada perubahan yang terjadi. Jadi sama dengan Permendikbud dana BOS tahun 2020. Yang pertama yaitu tentang penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang kedua, pengembangan perpustakaan. Ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler. Keempat, kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kelima, administrasi kegiatan sekolah. 6, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh yaitu langganan daya dan jasa. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kesembilan yaitu penyediaan alat multimedia pembelajaran. 10, penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri PKL bagi SMK. Kemudian pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru dan lembaga sertifikasi. 11, penyelenggaraan uji kompetensi keahlian untuk SMK, sertifikasi kompetensi keahlian, uji kompetensi bahasa asing berstandar internasional. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu pembayaran honor. Jadi pada anggaran dana BOS terdapat pos untuk pembayaran honor. Pokok kebijakan selanjutnya yaitu tentang prinsip penggunaan dana BOS. Jadi ada 3 prinsip penggunaan dana BOS yang harus kita pahami semua. Yang pertama yaitu untuk mendukung konsep merdeka belajar. Jadi penggunaan dana BOS ini disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk penanganan COVID-19. Baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka maupun belajar dari rumah. Prinsip yang kedua yaitu bersifat tidak kaku dan mengikat. Pada kebijakan rancangan Permendikbud dana BOS untuk tahun ini dijelaskan bahwa dana BOS itu tidak ditentukan kualitas dan kuantitas jenis barang yang akan kita adakan.
Kemudian yang kedua, tidak ditentukan persentase penggunaannya. Prinsip berikutnya yaitu pengelolaan berdasar manajemen berbasis sekolah. Jadi sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya, baik dana, informasi, dan pengetahuannya untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri. Nah, tapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pokok kebijakan selanjutnya yaitu tentang pelaporan, pengembalian dana, dan sanksi yang diberikan. Poin pertama untuk pelaporan. Jadi pelaporan ini menjadi persyaratan dalam penyaluran. Jadi sebelum dana disalurkan, maka pelaporan harus sudah rampung atau sudah masuk. Pelaporan tahap pertama menjadi syarat untuk penyaluran tahap 3 tahun berjalan. Sedangkan untuk pelaporan tahap 2 menjadi persyaratan untuk penyaluran tahap 1 tahun berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan tahap 3 menjadi syarat penyaluran tahap 2 tahun berikutnya. Jadi setiap pelaporan itu menjadi syarat untuk penyaluran tahap-tahap berikutnya. Jika tidak selesai atau belum masuk pelaporannya, maka jangan harap anggaran dana bosnya akan disalurkan ke rekening sekolah. Poin yang kedua yaitu tentang pengembalian dana. Pengembalian dana bos reguler diberlakukan bagi sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah yang menolak dana bos reguler setelah dana bos reguler disalurkan itu bisa dikembalikan. Jika misalnya ada sekolah yang menolak penggunaan dana bos atau bantuan dana bos, itu bisa dikembalikan ke kas negara. Yang kedua, sekolah tutup atau merger setelah dana bos disalurkan. Selanjutnya poin ketiga yaitu tentang sanksi. Jadi bagi sekolah yang tidak ditetapkan penerima bos reguler dan garing atau tidak menerima dana bos reguler, maka yang pertama, bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Jadi maksudnya bagi sekolah yang tidak menerima atau ditetapkan sebagai penerima dana bos, kemudian sekolah tersebut berstatus sebagai sekolah pemerintah daerah, maka biaya operasionalnya itu ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Yang kedua, bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab oleh badan hukum penyelenggara. Kemudian yang kedua ini maksudnya sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka biayanya ditanggung oleh badan hukumnya sendiri. Pokok kebijakan selanjutnya yaitu tentang sisa penggunaan anggaran. Jika terdapat sisa dana bos reguler tahun anggaran sebelumnya pada sekolah, maka sisa dana bos reguler tetap digunakan oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi sekolah yang masih tersisa anggaran dana bosnya pada tahun sebelumnya, maka itu masih bisa kita gunakan dengan ketentuan bahwa anggaran dana bos tersebut sudah tercatat atau sudah dibuat dalam RKAS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk teknis dana bos reguler tahun anggaran berjalan. Jadi maksudnya bahwa sesuai dengan juknis tahun anggaran yang berjalan. Misalnya tahun ini, ya. Misalnya tahun ini juknisnya masih memperbolehkan penggunaan dana bos tahun sebelumnya. Jadi masih bisa kita gunakan. Tapi jika tahun depan juknis berubah tidak memperbolehkan kembali anggaran dana bos tahun sebelumnya untuk dipergunakan pada tahun berjalan, maka otomatis dana atau anggaran dana bos tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Demikian penjelasan dari pokok-pokok kebijakan rencana Permendikbud BOS tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.